Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas asuransi dalam pengiriman barang. Dimana kalau kemarin kan kita dibagi beberapa kelompok dan kebetulan kita dapat perusahaan asuransi pengiriman barang kalau kemarin temanya. Tapi kalau sekarang kita tidak menyangkutkan satu nama perusahaan saja, tetapi kita menjelaskan definisi secara umum apa itu asuransi dalam pengiriman barang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, beberapa slide saja kalau dipresentasikan namanya. Nanti sisanya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kita membagi beberapa bagian ya. Apa sih asuransi dalam pengiriman barang itu? Jadi asuransi dalam pengiriman barang itu adalah bagaimana sih upaya perusahaan itu memberikan suatu proteksi atau perlindungan terhadap barang yang dipertanggungjawabkan kepada perusahaan tersebut, dari perusahaan tersebut. Jadi misalnya teman-teman di sini membeli barang gitu kan, tapi dari luar kota atau dari luar negeri. Nah, itu kan nanti biasanya di situ ada suatu apa namanya ada kayak biaya untuk asuransi atau biaya pajak dan segala macamnya kan. Nah, di sini juga perusahaan akan berusaha memberikan proteksi dan perlindungan untuk misalnya kalau buat barang teman-teman nanti di perjalanan ada suatu kecelakaan gitu, atau mungkin nanti ada apa gitu kan yang menyebabkan barang teman-teman rusak gitu kan. Nah, nanti di situ ada jaminannya gitu, ada jaminan khususnya. Nanti bisa diganti secara utuh maupun secara sebagian. Nanti sisanya akan dijelaskan di bawah. Ini perusahaan itu berusaha untuk memberikan pelayanan lebih terhadap barang-barang teman-teman yang teman-teman beli dari luar kota atau dari luar negeri tersebut. Gunanya untuk proteksi, gitu kan. Kenapa sih asuransi barang itu diperlukan gitu kan? Jadi mungkin pada awalnya kita ngira kalau yang memberikan jaminan gitu kan, yang misalnya kita ngirim barang, nah di situ kan biasanya ada biaya asuransinya atau segala macam kan. Itu mungkin kita ngiranya awalnya itu dari pihak ekspedisi barang itu yang memberikan jaminan. Tapi ternyata tuh perusahaan ekspedisi barang itu kebal terhadap pertanggungjawaban pengiriman barang tersebut, terhadap barang tersebut. Nanti si perusahaan asuransi ini bakal bekerja sama artinya perusahaan asuransi ini masuk dalam ekspedisi barang tersebut gitu. Itu mau nggak mau diperlukan dalam pengiriman barang tersebut gitu. Adapun aturan Organda menyebutkan biaya ganti rugi hanya 10 kali dari total biaya pengiriman gitu. Jadi cuma sebagian aja ya. Oleh karena itu pihak yang ingin mengirim barang lah yang harus mengurus mengenai jaminan terhadap barangnya. Macam-macam asuransi pengiriman barang. Selain asuransi kargo, biasanya asuransi pengiriman barang juga sering diartikan sebagai asuransi yang melindungi pengiriman paket. Di sini saya akan memberikan 3 contoh perusahaan dengan syarat-syaratnya agar pelanggan bisa mendapatkan syarat asuransinya. Yang pertama ada JNE. Syarat yang pertama adalah barangnya lebih dari 1 juta. Dan syarat yang kedua, barang atau dokumen berharga dengan nilai di atas 10 kali dari biaya pengiriman. Jadi misalkan biaya pengirimannya 10.000, syarat yang harus dipenuhi adalah harus 10 kali lipat daripada 10.000 tersebut. Dan yang ketiga, dokumen JNE atau pelanggan anggap berharga namun dengan syarat tertentu. Contoh, misalkan pelanggan hendak mengirim bantal. Nah, namun bantal tidak termasuk ke dalam syarat barang berharga milik JNE, maka tetap saja tidak bisa walaupun pelanggan menganggap barang itu berharga untuknya. Yang kedua adalah Tiki. Yang aneh dari Tiki adalah mereka hanya mau mengasuransikan barang yang memang menjadi dokumen resmi dari negara. Misalkan contohnya STNK, BPKB. Jadi Tiki yang resminya hanya mau mengasuransikan dokumen resmi. Yang ketiga ada Tokopedia. Nah, dari Tokopedia kita udah tahu kan, apalagi anak-anak muda yang sekarang kan, di halaman kita beli, setelah selesai membeli pasti ada klausul kan, kita mau asuransi barang apa enggak. Kalau asuransiin harus langkahnya harus apa, syaratnya kan di Tokopedia ada. Lalu selanjutnya yang saya ingin jelaskan yaitu jaminan asuransi pengiriman barang. Yang biasanya itu jaminan asuransi pengiriman barang itu ada 3 jenis. Biasanya itu ada klausa A, klausa B, sama klausa C. Nah, klausa A itu mengganti rugi barang yang mengalami kerusakan sebagian atau kerusakan menyeluruh, atau biasanya disebutnya dengan total loss, namun dengan syarat tertentu. Misalkan itu memang terjadi oleh pihak pengirim, bukan dari awal sudah rusak barangnya terus si pelanggan minta ganti, bukan. Nah, yang klausa B ini sama,
dengan klausa A. Cuman bedanya klausa B hanya mengganti barang yang kerusakannya terbatas dan bisa juga menyeluruh, cuman kurang rusak dari A. Misalkan yang A ini motornya hangus, kebakar, habis, nggak bisa diapa-apain motornya, dikirim karena pihak pengirim. Namun yang B ini dipakai jika motor yang kerusakan mengalami misalkan baut spionnya lepas. Nah, itu yang B. Sedangkan kalau klausa C itu lebih ringan lagi di bawah yang B. Mungkin goresan sedikit atau apa, nah itu bisa pakai jaminan klausa C. Hal-hal yang wajib kita ketahui sebelum menggunakan jasa asuransi pengiriman barang. Yang pertama adalah besaran premi, yaitu iuran yang wajib kita bayarkan setiap bulan atau tahun sebagai kewajiban nasabah dan keikutsertaan program asuransi. Besaran tagihan diukur dari tingkat risiko, jadi semakin besar risiko, semakin besar pula tagihan. Yang kedua adalah biaya admin. Biaya admin meliputi 1% dari kita dan 99% dari perusahaan. Yang ketiga adalah syarat untuk klaim. Yang keempat adalah berapa lama proses klaim. Untuk daftar perusahaan asuransi pengiriman barang ini di Indonesia banyak ya, tapi yang terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah perusahaan aswata. Perusahaan aswata itu terdiri adalah perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan pengiriman dengan jangkauan nasional dengan nilai pengeklaiman asuransi tersebut dikategorikan sedang. Perusahaan asuransi yang kedua yaitu perusahaan Tokyo Marine. Tokyo Marine sendiri ini berasal dari Jepang. Perusahaan ini berfokus pada barang dengan nilai yang besar dan produk ini cocok untuk eksportir dan importir. Perusahaan Tokyo Marine ini perusahaan logistis atas nama pelanggan, produsen, dan perdagangan yang terlibat di internasional. Perusahaan asuransi yang ketiga yaitu perusahaan ABB atau perusahaan asuransi Bakti Bayangkara. Jadi perusahaan ini perusahaan gabungan yang memiliki cover asuransi barang yang nilainya itu 10 miliar. Perusahaan asuransi yang keempat yaitu Firefox. Perusahaan Firefox ini berasal dari Kanada yang memiliki cover asuransi kurang dari 1 miliar. Yang terakhir yaitu asuransi ACA, yaitu asuransi Sentral Asia. Asuransi ACA ini bersifat sekali trip dan memiliki cover asuransinya atau zaman asuransi atau asuransinya itu di bawah 1 miliar. Ini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan asuransi pengangkutan barang. Adapun pengelompokan asuransi pengangkutan barang antara lain yang pertama, asuransi pengangkutan laut. Asuransi yang memberikan jaminan atau proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atas barang akibatnya adanya bahaya-bahaya laut yang terjadi dalam masa pengangkutan melalui laut. Yang kedua, asuransi pengangkutan udara. Asuransi yang memberikan jaminan atau proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atas barang akibatnya adanya bahaya-bahaya udara yang bersifat aksidensil yang terjadi dalam masa pengangkutan melalui udara. Dan yang terakhir, asuransi pengangkutan darat. Asuransi yang memberikan jaminan atau proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atas barang akibatnya adanya bahaya-bahaya darat yang bersifat aksidensil yang terjadi dalam masa pengangkutan melalui darat. Total loss only, sebuah jaminan yang menanggung kondisi barang rusak sepenuhnya yang hilang akibat barang angkut. Jadi total loss only ini sebuah jaminan ketika suatu barang hilang sepenuhnya atau rusak akibat alat angkut. Yang pertanggungan menjadi batal apabila kerugian terjadi akibat yang pertama adalah perbuatan yang disengaja oleh tertanggung, yang kedua adalah kebocoran dan kehausan alamiah kapal, yang ketiga adalah packing yang gak cocok, yang keempat adalah sifat alamiah barang, yang kelima adalah keterlambatan, yang keenam adalah kebangkrutan atau biaya yang muncul karena kebangkrutan. Yang selanjutnya adalah penggunaan senjata perang dengan atom atau nuklir, yang terakhir adalah risiko perang, permogokan, dan pelarangan terhadap